Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya, alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan dipertemukan Allah Subhanahu wa taala ke bulan Ramadan, bulan yang maha suci, bulan yang istimewa. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa sekalian, bulan Ramadan ini adalah bulan yang berbeda dengan 11 bulan lainnya. Allah secara eksplisit menyatakan kewajiban berpuasa di bulan ini. Nabi secara eksplisit juga menyampaikan keutamaan-keutamaan, keistimewaan di bulan ini. Dan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, umat beliau menjalani aktivitas keseharian tentunya berdasarkan arahan-arahan, berdasarkan bimbingan-bimbingan, berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Allah dan dari Nabi kita, junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam aktivitas kita keseharian di bulan Ramadan tentu agak sedikit berbeda. Saya sebagai dokter spesialis urologi, perbedaan itu seringkali ditanyakan oleh pasien-pasien saya, kolega-kolega saya, masyarakat secara umum. Apa sih dok yang membedakan antara proses-proses di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan, terutama kaitannya dengan saluran kemih, kaitannya dengan kesehatan ginjal dan saluran kemih secara umum. Nah, sekarang apa sih itu urologi? Urologi itu satu cabang ilmu kedokteran ya, yang membahas seluruh proses baik fisiologis maupun patologis yang berkaitan dengan saluran kemih pada pria maupun wanita serta organ atau sistem reproduksi pada pria. Para pemirsa semuanya, bayangkan di keseharian kita melihat sumur, melihat bendungan, melihat sungai, atau segala sesuatu yang terkait dengan air. Di tubuh kita, segala sesuatu yang terkait dengan air itu berjalan secara luar biasa, secara sophisticated, secara canggih 24 jam sehari, 7 hari seminggu, bertahun-tahun, tidak pernah berhenti sejak lahir sampai dengan meninggalnya kita atau berhentinya fungsi-fungsi kehidupan di tubuh kita. Urologi itu seperti instalasi pengolahan air di dalam tubuh kita. Bayangkan di instalasi pengolahan air ada pipa, ada bak atau kolam penampungan, ada mesin dan seterusnya. Urologi terdiri atas 2 organ ya. Satu yang bersifat solid ya, organ padat ya, dan satunya lagi yang bersifat saluran ya, atau hollow organ, solid organ dan hollow organ. Nah, yang solid ini adalah ibarat mesin.
dalam hal ini ginjal. Ginjal itu suatu organ di dalam tubuh kita ya yang memfilter, melakukan penyaringan terhadap darah. Jadi darah di tubuh kita semuanya pasti akan melewati ginjal lewat pembuluh darahnya. Nah, pembuluh darah yang masuk ke ginjal membawa darah itu difiltrasi, disaring oleh ginjal, ya, dihasilkanlah satu cairan yang kita sebut dengan urin, ya. Oke, urin itu ya dialirkan ya ke dalam bak penampungan di dalam tubuh kita di bagian bawah perut. Nah, antara ginjal dan bak penampungan ini ada saluran dari ginjal kanan maupun kiri, ya. Itu ada saluran yang menghubungkan ginjal kanan dan bak penampungan tadi. Saluran itulah yang kita sebut dengan dalam bahasa medis ureter. Ureter kanan menghubungkan ginjal kanan dengan bak penampungan, saluran kiri menghubungkan dengan ginjal kiri dan bak penampungan tadi. Nah, bak penampungan itulah yang kita sebut dengan kandung kemih atau bladder, atau dalam bahasa medis disebut vesika urinaria. Nah, urin atau air kencing yang diproduksi oleh ginjal kanan dan kiri melalui saluran ureter kanan kiri tadi dan kemudian ditampung di kandung kemih tadi, pada saat tertentu tentu saja akan penuh terisi kandung kemih. Di saat penuh itulah kita rasanya ingin berkemih ya melalui saluran ya yang ada, mohon maaf, di penis pada laki-laki, ya, pada perempuan tidak memiliki penis lewat lubang kencing. Itulah gambaran ya saluran kemih ya pada laki-laki dan perempuan. Itulah gambaran urologi secara ringkas. Nah, bagaimana proses tersebut ketika kita ada di bulan puasa atau di bulan Ramadan seperti ini? Sama saja, ya. Semua proses yang tadi saya jelaskan tadi, ya, ginjal, ureter, kandung kemih, ya, dan saluran yang keluar dari kandung kemih itu tetap bekerja full 24 jam, ya, tidak pernah berhenti. Apa yang membedakan, Dok? Baik, di awal tadi saya sudah berbicara ada sedikit perbedaan tentunya, ya. Karena apa? Karena selama puasa, ya, subuh sampai maghrib kurang lebih 12 sampai 13 jam kalau di Indonesia, tubuh kita tuh sama sekali tidak mendapati atau tidak mendapatkan konsumsi air. Kita tidak boleh minum, kita tidak boleh mendapat cairan misalnya dari infus misalnya. Ya, apa yang terjadi dengan sistem tadi? Tubuh kita luar biasa. Pada saat puasa, ya, ada satu hormon, ya, dihasilkan oleh ginjal, ya, yang disebut sebagai hormon ADH, anti diuretik hormon. Hormon ini semacam rem yang memberikan sinyal tubuh ginjal terutama untuk kurangi kencing. Jadi fungsinya adalah mengurangi. Karena apa? Selama 12 atau 13 jam tadi, ya, konsumsi air minum kita berkurang, ya, hormon ADH tadi, ya, memerintahkan ginjal untuk kurangi pengeluaran air kemih. Akibatnya apa? Nah, Bapak Ibu sekalian, pemirsa sekalian, ya, ketika kita kencing, ya, atau buang air atau berkemih di sore hari saat puasa lebih pekat, ya,
Karena apa? Karena itu tadi ya, ginjal berfungsi melakukan proses pemekatan atas instruksi dari hormon ADH tadi. Sehingga apa? Sehingga kekurangan air selama proses puasa mampu dikompensasi oleh ginjal kita. Bapak, Ibu sekalian, para pemirsa, memang beberapa masalah di bidang urologi, di bidang kesehatan saluran kemih, ya, kerap ditemui oleh saya sebagai spesialis urologi selama di bulan puasa ini. Di antaranya adalah ada batu saluran kemih misalnya. Jadi saluran yang saya jelaskan tadi ada batu di dalamnya yang menyumbat. Sumbatan itu mengakibatkan bendungan di ginjal. Jadi urin atau air kencing yang diproduksi oleh ginjal ya tidak begitu bagus turun lewat saluran. Ada episode, ada periode ginjal itu ngumpulkan urin karena saluran ureternya tadi tersumbat. Ginjalnya membengkak ya, menimbulkan sensasi, menimbulkan stimulus pada kapsul-kapsul ginjal atau lapisan penutup ginjal di luar yang dipenuhi dengan reseptor-reseptor nyeri, sehingga pada saat bendungan ya urin yang ngumpul di ginjal tadi mengakibatkan pelebaran ginjalnya ya, akhirnya yang dirasakan adalah nyeri. Nyerinya hebat sekali. Salah satu nyeri yang paling hebat yang pernah dialami manusia konon katanya adalah nyeri akibat pelebaran ya dari ginjal. Kenapa ginjal melebar? Karena urin yang dihasilkan oleh ginjal tersebut tidak begitu bagus, tidak begitu lancar, turun lewat saluran tadi, ada sumbatan. Ya, dalam hal ini yang paling sering adalah sumbatan karena batu. Nah, insiden atau kejadian tersumbatnya saluran urin tersebut terlihat ya kerap kali muncul di bulan puasa. Mengapa? Rasionalisasinya bisa dijelaskan. Karena pada saat puasa tubuh kita tadi cenderung ada dalam kondisi dehidrasi. Kemudian diet juga berpengaruh. Artinya asupan makanan ya. Yang saya maksud diet itu bukan pencegahan makanan, jadi asupan makanan selama berpuasa juga berpengaruh. Terlalu banyak mengkonsumsi protein misalnya, ya, tentu ya akan meningkatkan kejadian sumbatan batu. Kemudian perubahan tingkat keasaman urin, ya, dan bisa jadi kita selama puasa cenderung untuk mengurangi aktivitas fisik, sedentary life kita sebutnya, ya. Jadi banyak diemnya, ya, sehingga itu faktor-faktor yang meningkatkan risiko atau kejadian batu atau sumbatan saluran kemih oleh batu selama di bulan Ramadan ini. Penyakit berikutnya yang kerap kali kita temui dalam praktek sehari-hari selama bulan puasa di bidang urologi adalah infeksi saluran kemih. Seperti saya katakan tadi, saluran kemih itu suatu instalasi ya yang terdiri atas ginjal, ureter, kandung kemih, dan saluran pembuangan dari kandung kemih. Itu sepanjang perjalanannya ada titik-titik yang terkena infeksi, sehingga kita sebut dengan infeksi saluran kemih. Kalau di bagian bawah berarti kita sebut dengan infeksi saluran kemih bagian bawah atau ISK bawah. Kalau yang di bagian atas misalnya ya dari ureter sampai ke ginjal, itu berarti kita kenal sebagai infeksi saluran kemih bagian atas. Mengapa, Dok? Kerap kali terjadi di bulan puasa.
Banyak faktor, ya, banyak teori, tetapi secara logika sederhana yang bisa diterima oleh pemirsa semuanya adalah bahwa selama bulan puasa mekanisme pengeluaran air kemih jelas berkurang. Tadi di awal saya sebutkan karena efek DH tadi, antidiuretik hormon, sehingga flushing atau pembersihan saluran tadi oleh urin yang keluar itu juga berkurang. Berikutnya, ya, mengakibatkan mudahnya translokasi bakteri yang diusus, terutama bakteri E. coli ke saluran kemih, dan inilah yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran kemih. Selanjutnya, yang kerap kali dijumpai keluhan-keluhan atau gangguan-gangguan di bidang urologi selama di bulan puasa ini adalah perburukan, ya. Perburukan dari Bapak Ibu sekalian yang Masya Allah sedang dicoba oleh Allah dengan menderita penyakit ginjal kronis, ya, atau orang awam bilang gagal ginjal kronis, ya, yang sedang menjalani perawatan dialisis, ya, baik lewat hemodialisis maupun lewat peritoneal dialisis, ya. Ada perburukan gejala-gejala pada kelompok pasien-pasien penderita penyakit ginjal kronis ini, ya. Nah, bagaimana mekanismenya? Ya, ada trigger, dalam hal ini dehidrasi, sehingga mengakibatkan ginjal bekerja lebih dari kapasitas yang dimilikinya dan mengakibatkan gejala-gejala yang dirasakan oleh pasiennya. Ada suatu kondisi akut, ya, on kronik kita bilang, ya. Jadi penyebab-penyebab inilah yang menyebabkan perburukan atau peningkatan keluhan dan gejala pada kelompok-kelompok pada Bapak Ibu penderita penyakit ginjal kronis. Konsultasikan Bapak Ibu sekalian kepada dokter yang selama ini merawat penyakit Bapak Ibu semuanya, karena pada penderita penyakit gagal ginjal kronis atau penyakit ginjal kronis biasanya dokter penyakit dalam yang merawatnya adalah menyarankan, ya, kontrol rutin tiap bulan atau maksimal tiap 3 bulan. Silakan Bapak Ibu sekalian, ya, ketika menemui gangguan-gangguan semacam ini berkonsultasi lebih intensif dengan dokter penyakit dalam dan juga mungkin dokter urologi di tempat yang terdekat dengan domisili Bapak Ibu sekalian atau pemirsa semuanya. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kelainan-kelainan yang sering kita temui di bulan Ramadan adalah sama perburukan, ya, atau peningkatan gejala, ya, yang dirasakan oleh penderita, yaitu penderita yang selama ini sudah mengalami pembesaran prostat jinak. Bapak penderita, ya, prostat jinak ini atau pembesaran prostat jinak ini akan mengalami keluhan-keluhan yang lebih frekuen, yang lebih sering, yang lebih intens. Misalnya sering kencing atau tidak tuntas, ya, dalam berkemih, atau pancarannya, kalibernya lebih kecil, dan seterusnya dan sebagainya. Memang berbagai macam faktor bisa memperberat keluhan-keluhan atau gejala-gejala pada penderita pembesaran prostat jinak. Prostat ini suatu organ di bawah kandung kemih, ya, yang berperan dalam proses reproduksi laki-laki, ya. Pada bulan puasa, perburukan atau peningkatan keluhan para penderita pembesaran prostat jinak ini bisa, ya, karena faktor-faktor yang terkait dengan yang saya sebutkan tadi, kemudahan untuk terjadi infeksi, dehidrasi, dan konsumsi-konsumsi
obat-obatan atau minuman-minuman yang tidak kita sarankan. Bila mana Bapak Ibu sekalian, pemirsa semuanya mengalami hal-hal semacam itu, ya, terutama bapak-bapak ya, karena prostat hanya ada di laki-laki, hanya ada di bapak-bapak, ya, ibu-ibu tidak punya prostat, ya, sehingga kalau bapak-bapak punya keluhan yang seperti ini, ada peningkatan di bulan Ramadan, silakan berkonsultasi lebih intens, ya, berbicara lebih terbuka dengan dokter urologi di tempat Bapak Ibu semuanya berada. Bapak Ibu semuanya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dok, kalau dengan yang dokter paparkan tadi, apa kira-kira yang harus dilakukan? Ya, benar sekali. Memang ada beberapa yang perlu kita lakukan, terutama dalam upaya kita mengurangi atau bahkan mencegah hal-hal yang saya sebutkan tadi, atau kelainan-kelainan yang muncul atau sering muncul di bulan Ramadan ini atau di bulan puasa ini. Yang pertama, ya, hal yang bisa kita lakukan, katakanlah ini sebagai tips atau apalah namanya, tentu saja pola minum kita, ya, harus diatur, harus dikelola, harus dibuat strategi yang cerdas. Bapak Ibu sekalian, tubuh kita itu memerlukan cairan dalam 24 jam itu sekitar 20 sampai 30 cc kilogram per berat badan. Pada orang yang berat badan normal seperti kita, ya, itu kurang lebih sekitar 8 gelas, ya, gelas ukuran air minum kemasan itu, ya, kurang lebih sekitar 225 atau 250 cc, ya. Nah, pastikan kecukupan cairan selama fase berbuka sampai subuh tentunya, ya, dengan strategi-strategi tertentu. Ada yang menyebutkan konsep strategi 242 misalnya. Jadi 2 gelas saat berbuka, 4 gelas di antara berbuka dan sahur, serta 2 gelas pada saat sahur. Ya, apa dok yang diminum? Tadi dari aspek jumlah sudah, jadwal sudah, sekarang jenis. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah SWT, yang terbaik adalah air putih, water atau mineral water. Ya, tidak disarankan, ya, konsumsi minuman-minuman yang bersifat diuretik atau merangsang saluran kemih untuk mengeluarkan urin. Apa dok contoh minuman-minuman yang bersifat diuretik tadi? Yaitu kopi, teh, coklat. Dalam jumlah yang tinggi, ini akan mengganggu keseimbangan proses pengeluaran cairan di dalam tubuh kita, mengganggu secara keseluruhan, ya, kerja-kerja dari saluran kemih kita selama bulan puasa. Sekali lagi, yang terbaik adalah air putih. Hindari secara eksesif, secara berlebihan minuman-minuman yang bersifat diuretik, yang bersifat memacu, ya, untuk berkemih, ya. Diuretik banyak terdapat pada kafein. Kafein banyak terdapat pada kopi misalnya, ya, coklat, ya, juga dalam batas tertentu, ya, atau dalam kandungan tertentu bisa teh misalnya. Teh juga dalam batas yang sangat tinggi bisa memacu diuretik. Tips berikutnya, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang budiman, adalah tetap aktif bergerak, ya. Selama berpuasa, ya, aktivitas tubuh kita, ya,
harus tetap dilakukan. Tentu ada sedikit modifikasi dalam hal ini. Saat di bulan lain, di luar bulan puasa, kita bebas melakukan aktivitas fisik tersebut. Selama di bulan puasa, karena tubuh relatif dehidrasi, tentu saja waktu terbaik adalah beberapa saat setelah berbuka atau beberapa saat sebelum berbuka, sehingga ketika aktivitas tersebut, olahraga katakanlah, selesai, kita bisa langsung berbuka atau beberapa saat setelah berbuka, misalnya menjelang sholat isya atau setelah sholat tarawih. Bapak Ibu sekalian, seperti saya sebutkan tadi di awal, bahwa salah satu faktor di antara sekian banyak faktor pembentukan batu adalah pola hidup yang banyak diam, mager. Ngapunten, misalnya pada profesi-profesi tertentu, supir, pilot, penjaga pintu tol, kalau dulu masih ada ya. Nah, pada orang-orang yang sedentary life tadi, banyak diem tadi, kurang bergerak tadi, menjadi salah satu faktor mudah ya yang berkontribusi dalam pembentukan batu saluran kemih. Tips berikutnya Bapak Ibu ya adalah soal makanan ya yang kita konsumsi selama sahur, selama berbuka, atau antara berbuka dan sahur. Komposisinya harus seimbang, tidak melulu dipenuhi dengan misalnya protein, daging, telur, ikan, dan seterusnya. Harus seimbang. Tentu Bapak Ibu sekalian bisa lebih detail ya, membaca-baca literatur, membaca-baca keterangan ya, di browsing-browsing ya. Tetapi yang jelas bahwa konsumsi daging berlebih, konsumsi protein berlebih itu berpengaruh ya terhadap proses pembentukan batu. Pada saat berbuka kita juga dianjurkan untuk minum ya lebih dulu ya, hindari minum yang terlalu banyak gula karena peningkatan mendadak ya atau tiba-tiba kadar gula dari air minum yang kita masukkan, air minum yang kita konsumsi juga tidak bagus untuk kinerja organ-organ lain, misalnya pankreas. Saran saya, minum air putih 1 gelas, kemudian kurma sebagaimana sunnah Nabi, kemudian bisa sholat maghrib lebih dulu, lalu makanan utama atau makanan pokok yang seimbang. Perhatikan karbohidratnya, perhatikan lemaknya, perhatikan proteinnya. Seimbang seperti apa, Dok? Ya, nanti Bapak Ibu bisa browsing sendiri. Yang saya tekankan adalah bahwa tidak boleh atau jangan atau hendaknya dicegah dominasi di antara ketiga unsur-unsur yang ada di makanan yang kita konsumsi. Terlalu banyak protein berbahaya, terlalu banyak karbohidrat atau gula tentu juga sangat berbahaya, apalagi terlalu banyak lemak misalnya. Semua yang disajikan di piring penuh dengan minyak gorengan misalnya, soto ada minyaknya dan seterusnya dan sebagainya. Jadi harus seimbang dengan memperhatikan komposisi-komposisi yang Bapak Ibu sekalian makan. Jadi perhatikan menu sahur dan berbuka, pastikan seimbang. Tips berikutnya tentu ya menjaga kebersihan. Meskipun terdengar normatif ya dan seakan-akan sepele, diulang-ulang, bosen kita mendengarnya, jaga kebersihan, tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang keliru. Misalnya setelah berkemih atau setelah buang air besar misalnya, cara membersihkan
kotoran yang menempel di tubuh kita setelah buang air besar itu juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya infeksi saluran kemih. Direkomendasikan Bapak Ibu sekalian ketika membersihkan sisa BAB itu pada perempuan tidak bolak-balik tapi justru satu arah ke belakang. Ya, jadi satu arah ke belakang. Ya. Mohon maaf, dari lubang anus ke belakang, ke belakang, ke belakang, tidak malah bolak-balik semacam ini. Kenapa? Karena di feses atau kotoran itu banyak mengandung bakteri E. coli. Ketika bolak-balik ada kemungkinan migrasi ya atau E. coli-nya tadi nempel ke ujung dari saluran kemih kita, terutama pada perempuan. Tangan juga harus dijaga kebersihannya karena menjadi media ya penyebaran bakteri kuman di lingkungan kita ke mulut maupun ke lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita. Tips terakhir saya kira ya Bapak Ibu perlu mengenali tanda atau gejala-gejala yang bersifat emergensi. Kalau tidak ditangani dengan segera akan mengganggu atau bahkan mungkin jatuh pada kondisi yang sifatnya berbahaya. Apa itu, Dok? Satu, nyeri pinggang yang hebat mendadak. Seperti saya sebutkan tadi, nyeri ini biasanya diakibatkan oleh pembesaran mendadak ginjal karena urin yang diproduksinya tersumbat di saluran kemih ya, yaitu ureter ya. Yang kedua, urin Bapak Ibu berwarna merah darah ya, berwarna merah darah, baik yang disertai dengan nyeri ataupun tanpa disertai dengan rasa nyeri. Nah, kalau ada dua kondisi ini ya, Bapak Ibu segera akses ya, segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat, ke dokter terdekat. Berikutnya juga sama, demam tinggi ya, atau justru tidak bisa kencing, terutama untuk bapak-bapak yang berusia lanjut ya, 12 jam ya tidak bisa kencing, bahkan 24 jam tidak keluar kencing sama kali ya. Nanti kita petugas medis di vaskes ya, di klinik atau di rumah sakit akan membedakan ini tidak bisa kencingnya itu karena tidak keluar kencing atau kencingnya sudah ditampung di kandung kemih tapi tidak bisa keluar. Agak berbeda tata laksananya, tata kelolanya, tetapi paling tidak 4 atau 5 kondisi ya yang menuntut Bapak Ibu sekalian untuk segera mengakses ke fasilitas kesehatan terdekat adalah, saya ulangi, nyeri pinggang yang hebat tiba-tiba kanan atau kiri ya, bahkan bisa jadi kanan dan kiri bersamaan. Kemudian urinnya berwarna merah darah ya, apalagi disertai dengan yang ketiga demam tinggi ya. Lalu ya Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak ya, tidak bisa buang air kemih ya, 12 jam sampai 24 jam nggak keluar air kencingnya ya, bisa karena memang tidak keluar, tidak ada urinnya, tidak ada air kencingnya, atau urin dari kandung kemih tidak bisa keluar. Nah, yang kelima biasanya pada penyakit-penyakit atau Bapak Ibu penderita penyakit ginjal kronis ya, yang selama ini telah menjalani misalnya cuci darah atau sedang menjalani cuci darah, ada perburukan gejala, ada mual muntah hebat dan seterusnya ya, sehingga lemas ya. Nah, terhadap kondisi ini Bapak Ibu juga harus segera ke vaskes ya, segera mendatangi klinik atau rumah sakit. Nah, berikutnya pesan saya ya kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin masuk dalam kelompok-kelompok khusus ya, kelompok-kelompok penderita ya penyakit tertentu ya. Misalnya satu, kelompok penderita diabetes atau diabetes atau sakit gula.
Yang kedua, mungkin dalam 1 tahun, 2 tahun sebelumnya atau beberapa tahun sebelumnya pernah menjalani riwayat operasi batu ginjal. Yang ketiga, ngapunten para senior, ya Bapak Ibu sekalian yang sudah lanjut sekali, ya usianya, ya mungkin hanya berbaring di tempat tidur saja aktivitas kesehariannya, ya. Dan yang terakhir, ya ibu-ibu yang menyusui atau ibu hamil. Nah, kelompok-kelompok khusus ini, ya, supaya bisa berpuasa atau tidak berpuasa, ya, itu tentu Bapak Ibu sekalian dalam kelompok ini harus selalu konsultasi secara intens dengan dokter-dokter Anda. Pada kasus misalnya penderita batu saluran kemih yang menjalani operasi dalam 1-2 tahun sebelum ini, misalnya Bapak Ibu sekalian ada risiko untuk kambuh kembali, ya, karena faktor dehidrasi bisa meningkatkan kemungkinan untuk kambuh. Kemudian pada ibu-ibu yang hamil, apakah saya boleh puasa, Dok? Apakah tidak? Tentu saja Bapak Ibu bisa bertanya lebih detail, lebih spesifik. Untuk lansia juga sama, umur 90, umur 80 misalnya dengan aktivitas terbatas sekali, lebih banyak berbaring. Ya, memang golongan-golongan usia sepuh ini, ya, respon hausnya agak berkurang sudah, ya, sehingga cenderung untuk tidak mau minum. Nah, pada saat seperti itu tentu kita sebagai caregivernya, sebagai pelayannya atau sebagai perawatnya harus bisa memastikan cairan tetap terpenuhi, ya, bisa diberikan gradual, haus ataupun tidak haus. Untuk penderita diabetes juga sama, konsultasikan, ya, seluruhnya, ya, yang Bapak Ibu rasakan kepada dokter terdekat Anda. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah hampir 30 menit membicarakan seluruh hal yang terkait dengan urologi, ya, secara ringkas, ya, selama di bulan puasa ini. Ya, puasa kalau dijalankan secara disiplin, ya, secara penuh kesadaran, ya, itu akan menghasilkan tubuh kita yang lebih sehat. Puasa diibaratkan sebagai periode istirahat organ-organ tubuh kita, termasuk di dalamnya adalah organ-organ di bidang urologi. Selama berpuasa atau selama dalam masa Ramadan, kita dituntut untuk cerdas dalam mengenali tubuh kita, mengenali gejala-gejala yang dirasakan atau diberikan oleh tubuh kita. Kemudian cerdas dalam minum, jumlah pas, jenis tepat, dan jadwalnya juga sama, harus betul. Cerdas juga dalam memilih makanan, ya, penuh pertimbangan, pastikan komposisinya seimbang antara karbohidrat, lemak, kemudian protein, mineral-mineral lainnya, ya. Dan yang lebih penting adalah cerdas ketika Bapak merasakan keluhan-keluhan, gejala-gejala yang berbahaya, ke rumah sakit atau tenaga medis yang terdekat. Bapak Ibu sekalian, seluruh pemirsa, kesehatan, ya, adalah salah satu yang mendukung keseharian kita, menyokong aktivitas kita dalam beribadah. Tanpa kesehatan, ibadah kita tidak akan bisa dijalankan dengan sempurna. Mari selama bulan Ramadan ini, selama bulan puasa ini, seluruhnya, ya, kita dedikasikan untuk menjalani ibadah kita dengan baik yang didukung oleh kebaikan-kebaikan,
kecerdasan-kecerdasan oleh kita dalam mengelola tubuh kita, terutama mengelola saluran kemih dan ginjal kita. Bapak Ibu, selanjutnya bila mana Bapak Ibu sekalian, pemirsa semuanya ingin berkonsultasi lebih lanjut, lebih mendalam, bertanya semua hal terkait dengan urologi, gangguan-gangguan di dalamnya, Bapak Ibu sekalian bisa berkunjung ke kami ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Dokter-dokter urologi kami siap, bersedia, selalu penuh sukacita untuk berbagi, untuk melayani Bapak Ibu sekalian dengan sepenuh hati. Moto kami, RSML, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami. Terima kasih, selamat berpuasa, selamat menjalankan seluruh ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah kuatkan diri kita, jiwa kita, badan kita dalam menjalaninya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.